Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina, nggih. 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 Mohon maaf Pak Arif, ini saya minta izin sebelumnya untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan durasi waktu 12 menit dan jumlah pertanyaannya 8 Pak Arif. Jadi dimulai dari Nggih. 18.16 sampai 18.18. Ngoten nggih Pak Arif? Siap, siap. Pertanyaan yang pertama Pak Arif. Nggih. Selama menjadi kepala sekolah nih Pak, Mhm. kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ditemui itu di sekolah merupakan dilema etika atau suatu bujukan moral, Pak? Oh nggih, terima kasih Bu Rina nggih. Selama menjadi pemimpin, ya pemimpin memang seringkali kita temui hal-hal semacam itu ya, Iya, problema semacam itu seperti dilema etika, bujukan moral itu pasti itu. Sewaktu-waktu pasti kita temui dan kita betul-betul harus bisa mengambil keputusan, tapi tidak harus seketika ya. Mengambil iya, keputusan itu tidak harus seketika ya. Jadi memang antara dilema etika itu kan benar PS benar gitu, PS benar benar. benar gitu. Nah, itu yang sangat sulit memang yang itu untuk mengambil keputusannya. Kalau bujukan moral mungkin lebih kita kan tetap condongnya yang benarnya daripada yang salah kan seperti itu. Oke. Untuk mengidentifikasi tentu pertama kita biasanya ya identifikasi mungkin dari yang punya masalah tentunya, okay, yang masalah kita identifikasi pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan itu mungkin terkait dengan permasalahannya dilema ya, yang dilema yang punya dilema seperti itu. Iya. Yang kedua kita biasanya identifikasi apa ya? Identifikasi kita ambil data-data dulu biasanya, Bu. Ya, kita Oke. data-data dulu. Ye. Kita biasanya buat daftar ya, buat daftar itu. Kok ini yang punya dilema ini seperti ini. Misalnya dia mengambil keputusan apa, kita data dan segala macam seperti itu. Itu yang kedua. Yang Oke. ketiga itu kita biasanya eh, melihat siapa temannya, siapa pemangku jabatan yang berkepentingan pada saat itu. Jadi nanti kendalanya kan takutnya nanti kalau kita sudah mengambil keputusan nanti efeknya bisa kemana-mana seperti itu. Jadi kita harus mengenali eh, siapa dulu keluarganya, temannya yang berkepentingan seperti itu. Nah, itu yang ketiga bisa kayak gitu. Terus yang keempat itu biasanya kalau saya mengambil eh, identifikasi itu kita pelajari dulu tindakan apa yang harus kita lakukan, ya tindakan apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita lakukan. Jadi setelah itu kita mempertimbangkan, ya mempertimbangkan apa yang terbaik, ya, apa yang terbaik berdasarkan dari nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang inti yang kita dapat dari permasalahan itu. Nah itu baru kita nanti bisa mengambil keputusan. Banyak sekali Bu, kalau kita mau mengidentifikasi dilema etika itu ya, Oke. tentunya ya betul-betul membutuhkan apa namanya karsa, perasaan juga sebetulnya. Jadi ya seperti itulah untuk mengidentifikasi. Biasanya kalau yang terakhir itu biasanya bagaimana kita pencegahan, pencegahan ya, pencegahan. Nantinya kalau kita sudah mengambil keputusan itu nanti efeknya nanti baik buruknya bagaimana seperti itu. Itu yang perlu kita identifikasi. Ya, Oke, itu terima Pak. kasih Pak Arif. Jawabannya sangat luar biasa. Saya sebagai CGP ini mendapat banyak pencerahan Pak Arif. Terkait dengan pertanyaan kedua Pak Arif, ini pertanyaan kedua mungkin Nggih. sedikit banyak sudah diulas dari jawaban yang pertanyaan pertama tadi. Namun jika Mhm. perlu menambahkan, Pak Arif boleh menambahkan. Jika dirasa cukup Mhm. ada di tahap yang pertama tadi, berarti boleh ke pertanyaan selanjutnya. Ngoten nggih Pak? Oh, Saya nggih 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 bacakan nggih. pertanyaan yang kedua. Nggih, siap. Bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini tadi Pak, yang paling susah itu di dilema etika ya Pak, sama-sama benarnya. Iya, oke. Untuk yang pertanyaan kedua memang dilemanya yaitu dilema etika, benar lawan benar, ya. Satu sisi biasanya kalau kita ambil ini, tapi itu nanti kan ada beberapa ya Bu, ada beberapa pilihan biasanya. Ada Oke. beberapa pilihan yang perlu kita uji juga sebetulnya. Jadi kalau sudah terkait benar sama benar, itu biasanya saya itu nilai apa yang saling bertentangan. Jadi dalam kedua kebaikan itu nilai apa yang saling bertentangan dalam situasi itu. Jadi kita harus betul-betul mengenali itu karena itu masalah moral, masalah perasaan. Jadi penentuannya memang harus betul-betul dipikirkan betul seperti itu. Jadi apa yang itu kebaikan itu yang saling bertentangan. Sama-sama baik tapi saling bertentangan seperti itu. Iya. Terus biasanya itu kalau saya mengambil dilema etika itu siapa saja yang terlibat, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Itu juga Iya. perlu kita pikirkan, ya. Oke, Bapak. Terus setelah kita tahu siapa yang terlibat, kita baru biasanya kita mengumpulkan fakta-fakta. Jadi fakta-fakta itu kita kumpulkan, oh seperti ini, si A seperti ini. Kalau kita putuskan seperti ini, nantinya seperti ini. Jadi fakta-fakta itu sangat penting sekali untuk yang sangat relevan ya, fakta-fakta yang sangat relevan dalam hal dilema etika itu. Terus kita Eh, juga melakukan apa namanya uji. Jadi bagaimana strategi kita menguji kebenaran. Jadi benar atau salahnya kita uji betul. Itu biasanya kalau kan di situ kalau dulu waktu di JKP kan saya belum tahu ya apa namanya dilema etika itu ya. iya. Tapi setelah tahu dilema etika semacam itu, oh berarti kalau kita mau menguji benar dan salah semacam itu, kita harus tahu ini legal apa tidak, kan gitu. Eh, apa istilahnya melanggar peraturan, melanggar hukum apa tidak. Pertama kali itu melanggar hukum atau tidak. Yang kedua nanti kita apakah itu melanggar regulasi, peraturan, seperti itu. Terus apakah itu nanti juga terkait dengan intuisi kita, ya perasaan kita, apakah itu beban terhadap perasaan kita. Terus nanti lagi kita juga akan, apakah nanti kalau ketika masalah ini betul-betul keluar, terus dipublikasikan semacam itu, apa yang akan kita dapatkan? Nah itu juga kita harus pikirkan semacam itu. Terus yang kalau tidak salah yang kelima itu uji panutan. Jadi kita punya panutan gitu. Siapapun itu panutan kita, mungkin ibu kita, bapak kita, ustadz kita yang telah memberikan efek moral kepada kita, punya keyakinan segala macam sehingga kita kalau kamu mengambil keputusan, tentu kita punya dasar-dasar yang pernah kita yakini sebelumnya. Jadi seperti itu. Ya, itu biasanya itu. Wah, Ya. jawabannya sangat lengkap sekali Pak Arif ini. Jadi Pak Arif sudah bisa memprediksi apa yang ingin saya tanyakan selanjutnya, sudah terbaca ini Pak. Jadi Apa itu? terkait dengan langkah atau prosedurnya, kemudian hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika tadi Bapak. Jadi Oke. ini bisa saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nggih Pak. Ini Nggih, saged. langsung pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa Nggih. saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak, yang menjadi tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan? Yang menjadi tantangan tentu memang dari dilema etika ya, Bu. Dari dilema etika Nggih. itu memang antara kan ada beberapa itu ya, ada beberapa kasus misalnya kan. Tentu kita sebagai pemimpin kepala sekolah itu banyak sekali kasus Bu antara guru dengan wali murid, ya antara guru dengan wali murid itu kan antara individu dengan masyarakat. Ya. Kalau di CGP ya kalau di modul seperti itu antara individu dengan masyarakat. Nah itu memang pernah terjadi seperti itu antara guru dengan wali murid. Jadi satu kelompok kecil dengan kelompok yang besar. Itu. Terus ada lagi namanya rasa keadilan dengan rasa kasihan. Nah, itu juga pernah terjadi di lingkup apa namanya guru saya.
Oke. Ya, terkait kemarin itu seperti contoh ya, seperti contoh ini contoh sedikit Oke. aja. Itu ada guru saya itu ada 6 yata, ada 6 yata. Kebetulan Mhm. yang 4 itu bisa Iya. masuk data non ASN kemarin itu non ASN. Oke. Nah, sehingga yang 2 itu merasa iri atau bagaimana semacam itu. Oke. Oke. Terus sama-sama, sebetulnya sama-sama, masuknya sama, cuman yang membuat SK pada waktu itu per tanggalnya itu berbeda, sehingga selisih antara 3 bulanan. Nah, padahal yang 4 itu bisa masuk, yang 2 tidak masuk. Sehingga itu kalau dikatakan rujukan moral, ya bisa saja, karena yang Iya. saya merasa salah. Ini jujur aja nggak apa-apa ya. Iya. Itu salahnya gini, misalnya yang 2 anak ini saya buat SK lagi, cuman dalam arti saya tarik ke belakang sehingga sama dengan temannya, seperti itu. Sehingga membuat apa namanya, ini kan rasa kasihan gara-gara nggak bisa masuk non ASN semacam itu. Jadi saya tarik 3, tapi semua kesepakatan bersama, saya kumpulkan rapat, sehingga untuk masalah ini dan itu nanti disepakati bersama. Sehingga 2 orang itu akhirnya bisa ikut semua dalam non ASN tadi, semacam itu. Itu sebenarnya bisa dikatakan rujukan moral, bisa dikatakan keadilan juga. Alhamdulillah juga kasihan Oke. semacam itu. Itu Oke. yang paling berat menurut saya. Oke. Nggih, Terima dilema kasih Pak etika yang Arif. itu. Oke. Pak, ini menuju ke 2 pertanyaan terakhir ya Pak. Karena kita Nggih. terbatas oleh waktu, kita tinggal setengah Oh, menitan nggih nggih nggih. lagi, nggih. Ini harus lebih Gini cepat Pak, ngomongnya nggih. oh, enggak, bagus Pak, saya dapat pengalaman yang luar biasa karena sebenarnya saya guru biasa Pak, belum pernah mengambil keputusan yang sedemikian sehingga Nggih nggih nggih. jadi cukup Seru itu saya nggih. cukup antusias sekali. Pak, Nggih. ketika mengalami suatu dilema etika Pak, itu biasanya keputusannya Bapak seketika langsung diselesaikan, diputuskan, ataukah mengambil jeda beberapa Ini waktu Pak? suaranya Nggih? Suara saya bisa terdengar Pak? putus. Sampun? Ya ya, sudah, Pun. Oke. Nggih. Pripun? Begini Pak, ketika ada suatu dilema etika yang sedang dihadapi, itu biasanya Bapak langsung mengambil keputusan seketika itu, ataukah mengambil beberapa jeda waktu untuk mengambil atau menganalisis seperti tadi Pak? Biasanya seperti apa nih Pak? Ya, selama ini yang untuk mengambil keputusan ya, untuk mengambil Oke. keputusan ketika ada dilema etika ataupun mungkin rujukan moral, biasanya saya itu tidak langsung mengambil keputusan. Itu tadi, mulai dari mengidentifikasi masalah, mulai dari Betul. mengumpulkan data-data semacam itu, Mhm. sehingga kita tahu nanti keputusan terakhir sampai kita tahu harus pencegahannya seperti apa, kita harus tahu semuanya. Sehingga nanti ketika kita mengambil keputusan itu betul-betul menghasilkan baik gitu, misalkan yang baik, tidak ada Iya. masalah seperti itu. Jadi Iya, ada jeda, ada waktu, nggih, ada waktu. iya. Perlu Nggih. diambil jeda ya Pak ya, supaya Iya, keputusannya itu betul. lebih bijaksana untuk semuanya, nggih. Betul, lebih maksimal untuk semuanya, nggih. Kemudian ketika pada saat nih Pak mengambil suatu keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan untuk kasus dilema etika, Pak? Ya tentu banyak sekali faktor-faktor ya Bu ya, karena ini terkait dengan pengambilan keputusan, tentu dasar saya tentu adalah keyakinan ya, keyakinan. Dan keyakinan itu ya saya dapat dari ustadz saya, kiai saya, ibu saya, bapak saya. Jadi Mhm. ketika saya mengambil keputusan apakah ini nanti itu masuk di dalam CGV itu panutan ya, Iya, panutan ada panutan seperti maksudnya. itu nggih. Maksudnya di Oke. situ. Jadi ya itu faktor itu yang membuat saya juga berani mengambil keputusan, ya. Mengambil keputusan seperti itu. Jadi faktor-faktor dari orang tua, dari ustadz, dari kiai yang saya dapatkan seperti itu Bu. Oke. Ini, ya. Ini penjelasannya terkait dengan bagaimana menangani dilema etika dan terkait dengan uji-ujinya cukup lengkap Pak yang disampaikan. Jadi saya sangat terinspirasi sekali. Kemudian Nggih. ke bagian sesi yang terakhir, pertanyaan yang paling terakhir, selama mengambil keputusan terkait dengan dilema etika yang sudah Bapak lakukan, pembelajaran berharga apa yang Bapak dapatkan selama ini gitu Pak? Ya, dari awal ya, dari awal sampai akhir seperti itu ketika dalam mengatasi dilema etika. Jadi ada satu hal yang bisa saya petik
hikmah, bahasanya hikmah ya. Hikmah. Pelajaran yang dapat saya petik itu adalah ketika kita mengalami problema kita, jadi jangan sekali-sekali kita gegabah, gitu. Jangan sekali kita gegabah, kita harus berpikir ulang, kita harus betul-betul bisa mengidentifikasi masalah, apakah ini melanggar hukum, melanggar peraturan, melanggar etika dan segala macam, kita harus untuk semuanya sehingga ketika nanti kita mengambil keputusan betul-betul buat bijaksana, buat sana, buat sini. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Arif, saya sangat terinspirasi sekali berhubung ini saya memang belum pernah mengambil keputusan Pak, jadi materi di modul ini itu sangat bermanfaat sekali buat saya, ditambah lagi dengan wawancara dengan Pak Arif ini semakin menambah kepercayaan diri saya nantinya dalam mengambil suatu Amin, semangat, keputusan. semangat. Iya, Bahwa iya. saya nanti tidak boleh tergesa-gesa ya Pak, Tidak karena boleh gegabah. suatu tidak boleh gegabah karena Iya, memang keputusan ini biasanya diambil untuk kepentingan orang banyak ya Pak. betul, Jadi betul, memang betul. betul-betul harus berhati-hati karena terkaitnya tidak Iya, hanya diri sendiri tapi pada iya, orang lain yang lebih luas. Pak betul, Arif, betul. karena waktu yang terbatas untuk wawancara ini, mohon maaf saya Iya, mau mengakhiri wawancara dan mohon bimbingannya jika nanti kita bisa bertemu secara tatap muka, bisa melanjutkan lagi amin. kegiatan Ya, wawancara iya. ini. Terima kasih Mungkin Pak nanti bisa Arif. bisa bertemu dengan Bu Vivi, nanti jalan-jalan ke Jolong, Nggih, wisata. Oke. siap. Saya Kandang Mas, Bapak. Dekat Nggih, kalau nggih. mau ke Oh, Kandang Jolong. Mas, nggih, 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 Nggih. nggih. Anak saya ada di Kudus Mondok sana. Di sana, oke. Pak Arif, terima kasih. Saya akhiri dulu. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.